Banyak sekali musibah, bala yang Allah berikan pada umat-umat dahulu, yang mungkin juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan kesempatan, waktu, kesehatan dan umur kepada kita sekalian. Kita bisa hadir dan menghadirkan diri di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat iktikaf, mari pula kita saling berbagi tazkirah, mengingatkan hal-hal yang terlupa dan memperkuat bagi kita yang terus bisa menjalankan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dimanapun berada, malam Ahad malam yang lalu kita sudah memulai menjelaskan tentang bagaimana kita memperkuat kehidupan kita dengan terus-menerus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dalam upaya kita menjaga eksis pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Makkah ini. Malam ini kita lanjutkan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, karena bagi orang-orang yang melanggar, melawan arus garis-garis prinsip syariat Allah, pasti cepat atau lambat akan berhadapan dan bisa terkalahkan, malah bisa diuji dengan berbagai ujian, musibah dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-22 surat Al-Hadid, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala ala anfusikum illa fi kitab min qablu an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahu adzim. Tidak ada suatu musibah yang Allah jelaskan di dalam ayat ini
dari musibah baik yang terjadi di bumi dan juga yang terjadi terhadap dirimu sekalian. Itu semuanya sudah dijelaskan, ditetapkan Allah di dalam kitab. Kitab ini dimaksudkan adalah Lauh Mahfuz, ya. Lauh Mahfuz. Allah sudah menciptakan musibah min qabl, sebelum Allah menciptakan manusia ini. Sebelum Allah menciptakan manusia sebagai makhluknya, Allah memang sudah menetapkan menciptakan musibah. Musibah itu tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian bagi Allah itu mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah, karena Allah kuasa menghidupkan, kuasa pula mematikan, kuasa menciptakan, dan juga kuasa Allah di dalam suatu saat nanti dunia ini terjadi kiamat, diganti dengan alam akhir. Di dalam beberapa penjelasan mufassir itu menafsirkan Alkitab dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz artinya nasib semua makhluk itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga mufassir memberi pengertian dosa, semua dosa manusia ini tercatat di sana. Semua ibadah, kebaikan-kebaikan tercatat dalam Lauh Mahfuz. Ada juga yang memberi penafsiran berapa nanti, siapa saja masuk surga, siapa saja masuk neraka. Jadi semua, tidak ada yang tidak tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat musibah yang terjadi di bumi yang fana ini sejak dahulu sampai hari ini, ada musibah banjir Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan itu bala. Kadang para ulama membedakan juga musibah dengan bala. Kalau bala itu lebih berat, ya, lebih parah. Tapi kalau musibah itu lebih ringan daripada bala. Misalnya musibah Allah memberikan kita sakit kronis yang sulit diobati. Dulu ada Nabi Ayub diberi musibah, diuji oleh Allah, sakit menahun. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun ujian. Musibah itu Allah menguji setingkat mana keimanan seorang hambanya. Ada juga misalnya musibah krisis ekonomi, sulit mencari nafkah. Itu musibah, diuji kita. Mampukah kita sabar, daya tahan keimanan atau tidak? Maka dulu Nabi Ayub sangat sabar terhadap musibah, gak pernah mengeluh ketika Allah berikan musibah.
nggak pernah mengomel. Sakit, Allah yang berikan sakit, Allah yang menurunkan obat. Jadi begitu. Nggak boleh kita ketika sakit mengomel, merintih, mengeluh. Kalau mengeluh, mengomel, kita tidak terampuni dosa. Karena orang yang sakit terus-menerus, bisa Allah hapuskan dosa. Kita harus sabar. Nabi Ayub karena sabar, akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus dilemparkan dalam laut, ditelan ikan hiu. Tapi karena dia sadar ada kesalahan, cepat dia meninggalkan kaumnya. Tapi dia bertobat, minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaulah dia tidak bertobat, minta ampun kepada Allah, mungkin gak bisa keluar ya dari perut ikan. Sabar Nabi Yunus. Karena sabar, dia bertobat, Allah keluarkan kembali dari perut ikan ini. Subhanallah. Banyak sekali musibah, bala yang Allah berikan pada umat-umat dahulu, yang mungkin juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bala itu kan berat. Itulah bala, misalnya meletus gunung, bisa juga musibah bala tsunami. Ada mereka tsunami itu gempa bumi, bala, karena berat, parah. Kalau bala lebih parah daripada musibah. Ya, daripada musibah. Berapa banyak hilang harta, ya, korban nyawa, kembali kepada Allah, kan berat itu. Kalau kita, atau juga penyakit, virus, bisa juga bala. Virus, penyakit diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bala. Ya, semua ini Allah yang berikan pada kita sekalian. Khusus bagi kita Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita ingat 26 Desember 2004 itu gak bisa terlupakan ya. Gempa dan tsunami di Aceh. Ini sudah 20 tahun akan diperingati kembali. Sudah 20 tahun. Karai Anemin sudah mahasiswa yang lahir ketika itu, hari ini sudah mahasiswa. Tapi nggak terasa ujian diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita sekalian. Jadi 8,9 Richter itu berat, runtuh bangunan, roboh rumah, toko dan sebagainya. Apalagi datang air benah. Dari mana air itu? Allah a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi begitulah yang terjadi, sudah teralami. Dan ini tidak heran kalau kita coba buka-buka kaji Al-Quran. Banjir Nabi Nuh juga luar biasa itu, menenggelamkan semua, mematikan semuanya. Dari mana air? Muncul dari bumi, dari darat, bukan dari laut. Kalau kita dulu tsunami dari laut, tapi yang banjir Nabi Nuh itu dari darat. Muncul air terus, seperti ya ada yang memancarkan, sehingga dalam sejarah disebutkan sampai tenggelamnya Baitullah, yang nanti
direhabilitir kembali oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah karena tenggelam dengan lumpur. Begitu luar biasa ujian yang Allah berikan di bumi ini. Siapapun sidang jamaah pada penelitian tak dapat membendung rasa kesedihan dikala itu anaknya, malah ada yang satu keluarga hartanya habis semuanya dan sebagainya, dan nggak bisa kita tahan. Ya, paling tidak kesedihan itu dilampiaskan dengan derai air mata, dengan derai air mata karena anaknya meninggal, keluarganya hilang dan sebagainya. Gak bisa kita merepet, kenapa begini, kenapa terjadi, ya, dan sebagainya. Diikuti rasa solidaritas. Bagaimana hanya dalam negeri, tapi orang-orang di luar negeri hadir membantu. Orang kita dalam negeri sudah terjadi ujian, kadang rumah pun nggak ada lagi, dari luar datang membantu dan sebagainya. Pak Ibu, para pendengar sekalian, makanya gempa bumi dan tsunami di Aceh, geliat bumi dan air laut yang tidak terjadi kecuali dengan takdir dan izin Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi musibah di bumi ini melainkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya kadang-kadang orang yang mengalami tepi pantai dihanyutkan, pengalamannya, kalau masih Allah memberikan umur, ya tidak akan terbawa arus dengan tsunami. Pada menala urang jalan perang metuah badan merempak temah, dibawa hanyut oleh air, tapi bisa selamat. Tapi berapa banyak juga orang yang dihanyutkan, ya malah ada yang tidak diketemukan jasadnya lagi, ya. Dibawa kemana? Allah yang Maha Tahu. Gerak alam adalah ibadahnya dan ungkapan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ali Imran ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, tau'an wa karhan, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Kita ya paling alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu saja disuruh. Kita ini milik Allah. Kalau Allah memberikan musibah pada kita sekalian, kita mengatakan kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kita kembali. Pada siapa lagi? Para pendengar sidang jamaah sekalian, kita akan kembali kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kondisi, ya, Allah ketika memberi ujian kepada makhluknya. Perilaku bumi dan langit adalah tasbih keduanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Imran, Al-Isra juga ayat 44 kita bisa lihat kembali, wa in min syai'in yusabbihu
wa bihamdi. Jadi langit yang 7, bumi yang 7 lapis, semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sesuatu pun yang ada itu melainkan dia bertasbih. Langit, bumi, semua laut, gunung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita Bapak Ibu sekalian, la tafqahu tasbihahum, kata Allah, tetapi kamu tidak paham, tidak mengerti tasbihnya langit dan bumi itu. Nggak tahu kita tasbih bahasanya langit, bahasanya bumi. Maka salah seorang filosof, Ibnu Arabi, mengatakan Allah ada 2 kitab. Allah memiliki 2 kitab. Ada kitab Al-Kabir, ada kitab As-Saghir, ada kitab yang besar dan ada kitab yang kecil. Mana kitab yang besar? Inilah kauniyah, alam semesta ini dihamparkan oleh Allah. Kitab besar, punya makna, punya arti, tapi manusia makhluk ini enggak paham apa isyarat bumi, apa isyarat laut, apa isyarat langit, apa isyarat gunung. Kita enggak tahu bahasa bumi. Dia bertasbih, dia berbicara, tapi kita enggak paham. Walakin la tafqahu tasbihahu. Semua kamu tidak paham dengan bahasa bumi, bahasa gunung, langit dan laut. Kalau orang tahu bahasa bumi, bahasa laut, pasti orang akan hindar. Mau tsunami, ini gempa datang tsunami, cari perlindungan tempat yang aman. Malah orang ke laut, karena kering air, ke laut ambil ikan. Itu bahasa, ada isyarat. Inilah alam kauniyah, penuh dengan isyarat. Tapi kita manusia tidak tahu apa isyarat yang diungkap oleh bumi kepada kita sekalian. Ada kitab yang kecil, As-Saghir, itulah kitab yang 30 juz yang Allah turunkan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca yang 30 juz itu, Tanziliyah, Qur'aniyah. Kita bisa paham arti dan maknanya, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, 6.000 lebih ayatnya. Kita bisa baca, bisa memahami artinya lewat terjemahan yang diberikan kepada kita sekalian. Tapi yang kauniyah, isyarat bumi ini kita nggak paham, nggak bisa baca. Quran yang kitab yang Al-Kabir, tapi dihamparkan oleh Allah seluas langit dan seluas bumi ini. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi, merasakan baik kecil, baik itu musibah, sakit anak, sakit keluarga, meninggal anak, meninggal keluarga, atau bagaimana kondisi dalam kita mencari nafkah, kesulitan mendapatkan biaya hidup, apalagi yang lebih parah nanti bala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu kita harus sabar ya. Kalau diuji kan sabar. Dikaila taksau ala ma fatakum. Kita tidak mengomel kenapa hilang hartaku. Jangan pula kata Allah, kalau Allah memberikan nikmat yang lebih, kita lupa diri. Jangan juga. Wala tafrahu bima atakum. Banyak kan orang ketika ujian diberi oleh Allah, menangis, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Tapi ketika hilang musibah,
ujian dari Allah seolah-olah enggak ada musibah itu. Itu jangan seperti itu. Maka Allah jelaskan di dalam surat Yunus dan beberapa ayat lain di dalam surat lain. Ini Yunus ayat ke-12. Wa iza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Yunus ayat 12. Apabila manusia ini ditimpa dengan suatu kemudaratan, musibah, ujian diberi Allah, durru, kemudaratan, sakit, berbagai hal lain, da'ana li jambihi, dia berdoa terus menerus di jambi ketika dia tidur, au qa'idan ketika dia berdiri, au qa'iman qa'idan duduk, au qa'iman ketika dia berdiri, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut pada ujian Allah. Ketika Allah berikan sesuatu ujian, hamnya gempa, di mana mau kita pegang? Mana kita pegang kalau gempa? Dan siapa yang bisa menahan jangan goyang gempa itu? Enggak ada. Dan enggak tahu pun sampai hari ini gempa yang terjadi itu enggak bisa diprediksi, sekalipun ilmunya sudah tinggi. Enggak bisa gempa itu, enggak diberi kunci kegaiban oleh Allah. Paling-paling setelah gempa baru PKMG memberitahu, oh gempanya di sana, sekian kedalaman, sekian skala Richter. Tapi enggak bisa tahu dia sebelum gempa itu mau prediksi, enggak bisa, enggak tahu. Begitulah. Kunci kegaiban tidak semua Allah buka. Ada yang diblokir. Enggak tahu manusia ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ketika Allah memberikan ujian, manusia berdoa. Jangankan kita, Cina-Cina penayung juga berdoa. La ilaha. Takut ya. Apa enggak takut kalau gempa itu? Falamma kasafna anhu dhurrahu marra. Tapi manakala musibah itu hilang, berlalu dari manusia ini, dari kita ini, marra ka'alam yad'una ila dhurrin masa, seolah-olah tidak pernah berdoa. Enggak pernah Allah menguji ya. Padahal berat sekali ujian Allah berikan kepada kita sekalian. Ya begitu, seolah enggak ada apa-apa. Ini musibah kita sudah 20 tahun. Jangan coba-coba mengundang lagi musibah tersebut ya. Bagaimana kita mengundang? Lupa kepada Allah, enggak mau bersyukur. Pegat yang galak. Pegat yang galak. Enggak mau beribadah. Padu menali masjid lam nanggro kata duk kedro tanah urang yang teka, banyak kan masjid tapi kosong, paling Jumatan yang ramai, kalau waktu lain kan kosong. Cobalah kita buat penelitian, ada mahasiswa buat penelitian, ada beberapa sampel kota dan pedesaan, nggak ada orang, apalagi subuh. Ada kadang-kadang kita mutlak musafir, kita turun subuh nggak ada orang, lampu hidup, pintu terbuka, orang salat nggak ada ya. Kasihan kita. Bak biasa rame hantu terpegah nyankeh murka Tuhan, tanda nyata.
Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan dunia ini kadang bisa jadi rahmat dan bisa juga dia jadi murka. Bumi ini bisa dua, rahmat dan murka. Kalau bumi ini rahmat, udaranya bersih, tidak ada penyakit, tanahnya subur, kita tanam tumbuh dengan subur, nggak ada penyakit. Subhanallah. Hanapa ya pupuk timo pakai. Ketika Allah memberikan kondisi rahmat, kasih sayangnya ke bumi ini. Tapi kalau murka Allah, yang tak pula hantimo bala, bana, geseng, tiku, penyakit, pade, hanjit tako, bak kaya hanamobo dan sebagainya. Ketika murka Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji, ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang narame si dua buah tempat, Jambu Madan dengan warung kopi. Ramai kan itu sana. Kepala mahasiswa ada buat penelitian. Memang ya fakta yang terjadi. Warung kopi tewate tutup dia tarik ija pada orang di dalam. Ya. Mana bakilnya kita itu? Ya. Tak tahu lagi suara azan bagaimana sebagainya. Pak Ibu sedang jamaah para pendengar sekalian, kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah beri yang indah-indah supaya lalai bagi orang yang melampaui batas. Senang di warung kopi, senang jalan-jalan ke Oleli, ke Lukma, tapi enggak mau minggir parkir di masjid di mana ada masjid, ya. Lupa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan malun ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Tak pernah dia merasa khilaf, merasa salah, tapi apa yang lakukan seolah-olah dia merasakan benar semuanya, padahal salah. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmir. Al-Isra ayat ke-16. Apabila Allah ingin menghancurkan an-nuhlika qaryah, menghancurkan negeri atau negara ini di mana saja, ya, amarna mutrafiha, lalu Allah perintahkan kepada mereka untuk mentaati Allah. Walaupun kagak beri mewah, rezeki, diperintah oleh Allah, hai taat kepada Allah. Tapi fafasaku fiha, tapi mereka ingkar. Kagak beri kemewahan, kemudahan, tapi mereka ingkar kepada Allah. Mau bersyukur. Padahal apa yang kurang? Apa yang kurang? Mandum yang ada ini kan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Enggak sadar-sadar kita, Pak Ibu sidang jamaah sekalian, kadang euforia, apalagi ini Natal. Coba-coba mengucapkan Natal, selamat Natal. Bukan dari kita itu, bukan syariat Allah itu, ya. Kita nggak usah. Hari raya mereka terserah, minhum. Kita ada hari raya sendiri, Idul Fitri, Idul Adha, peringatan Maulid, Isra Mi'raj. Kita ada hari-hari kebesaran tersendiri. Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Enggak ada kompromi dalam ibadat, ya. Akidah harus dijaga. Anak-anak muda milenial, jangan larut, jangan latah, ya. Bukan tugas kita itu.
Jadi fafasaku fiha, ketika diberi kemewahan mereka ingkar kepada Allah. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan Allah terhadapmu. Fadammarnaha tadmira, maka Allah menghancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Di banyak negara-negara negeri dulu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang bakhil dulu ditenggelamkan dalam bumi, dimasukkan dalam bumi, ditenggelamkan dalam laut. Ada Qarun, kaya harta, ada Fir'aun, sombong, takabur, tapi matinya di laut gitu. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, summa iza massakumudz-dzurru, maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Coba, semua nikmat datang dari Allah. Oh, hebat ilmunya, hebat kepintarannya, tapi nggak bisa mendatangkan nikmat itu dirinya. Ada orang bekerja siang malam, tapi nggak ada juga rezeki diberi oleh Allah. Udah pegawai. Oh, yang karena kekayaan dia, ilmu itu kan Allah berikan. Jangan sombong. Qarun itu kan menolak, datang ambil dari Nabi Musa. Ini harta saya, keahlian saya cari siang dan malam, nggak ada urusan dengan Musa. Kita nggak boleh meniru Qarun, hancur kita. Nggak cepat, lambat. Oh, ini harta orang, kembalikan. Apalagi wakaf, kembalikan kepada yang berhak. Kenapa kita kuasai harta Allah itu? Oh, ini wakaf, bukan milik saya, kembalikan. Jangan kita ambil yang bukan bagian harta Allah kepada kita yang halal. Nggak ada berkah itu, ya, nggak ada berkah. Makanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan setidaknya ada dua hal penting di dalam surat An-Nahl ayat 53 tadi. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka apa saja nikmat yang ada pada kamu, Allah yang datangkan, Allah yang berikan. Ada dua hal Ibnu Qayyim. Pertama, seseorang beserta keluarga dan hartanya adalah meyakini itu milik Allah. Harta itu milik mutlaknya Allah. Kita diberi sementara memanage, menguasai harta itu. Enggak ada kita bawa ke alam barzah, ke alam kubur, enggak ada itu. Cuma selama Allah masih memberikan, ya kita keluarkan zakatnya, kita beri infak, kita sedekah, kita beri wakaf lagi. Itulah yang nanti yang mendampingi kita abadi dari alam barzah terus sampai hari kiamat menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan wakaf itu abadi sifatnya, enggak hilang. Selama harta itu ada hasilnya diserahkan ke masjid, selama itu pahala terus mengalir. Sedekah jariah. Manusia diciptakan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memiliki sesuatu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu kita terlahir, enggak ada apa-apa. Ilmu enggak ada, harta enggak ada. Tapi anugerah Allah semuanya diberikan kepada kita sekalian. Yang kedua, sesungguhnya perjalanan seorang anak Adam, penghabisan dan tempat kembali yang terakhir adalah Allah, sang pemilik alam, langit dan bumi. Tidak ada kembali ke tempat lain kita. Kembali kepada Allah. Apa yang kita siapkan hari ini, ya, jangan lalai. Jangan lalai kita, jangan lengah. Boleh disuruh siru fil ardi, berjalan di muka bumi, tapi karena jangan siru fil ardi musafir, tinggal salat, jangan. Lupa kepada Allah dengan hiburan terus, jangan. Ada waktu kita menyembah Allah,
ada waktu kita mencari karunia, ada waktu kita istirahat, ada waktu dengan keluarga dan seterusnya. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil iktibar dari semua kejadian, ya. Jangan kita hanya sifatnya seremonial, zikir, tsunami, hanya seremonial, jangan. Sebab pejabat juga menyadari amanah di tangannya, mengajak semua rakyat kembali, ya, ke masjid, kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, menasah, ya, jangan lalai, ya, di warung dan sebagainya. Ada dikeluarkan surat supaya tutup dan sebagainya, tapi kadang-kadang juga kan tidak jalan. Kesadaran, keimanan harus kita tumbuhkan. Ibda binafsi, kita mulai dari kita sendiri. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal, mudah-mudahan Allah senantiasa mengingatkan kita pada jalan-jalan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mari kita ajak diri dan keluarga kita jangan euforia dengan Natal, itu minhum, urusan orang Kristiani. Mari kita bermuhasabah, mengingat 20 tahun musibah yang besar Allah berikan kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب